Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali di rubrik Tatap Muka bersama saya Yadi Muhammad. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai kesehatan atau hak kesehatan bagi rakyat. Di samping kiri saya sudah ada Ketum Bagana yang tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Elfam. Temanya kan kemarin dialog kebangsaan ya di Jawa Tengah ini. Selain juga tadi pengukuhan, pelantikan para pengurus DPW dan DPD di Jawa Tengah. Kira-kira oleh-oleh yang Pak Ketum dapat dari dialog kebangsaan dan silaturahmi tadi apa nih Pak Ketum? Ya, alhamdulillah ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT, oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kekuatan, kesehatan dan keringanan langkah sehingga kita bisa menghadiri acara Vox Populi di Jawa Tengah yang berlangsung di UTC Kota Semarang. Alhamdulillah terselenggara dengan baik dan alhamdulillah bisa dihadiri oleh 38 ya DPD kota kabupaten ya, se-Jawa Tengah dan tentunya oleh pengurus DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah. Ya. Dan Bagana sendiri merupakan salah satu organisasi sayap dari Gerakan Rakyat, juga turut hadir dan terlibat dalam acara Vox Populi tersebut. Dari acara tersebut, dari dialog kebangsaan yang berlangsung kemarin, ada 4 pemateri ya, bahkan 5 dengan pemateri utama tentunya. Ya. Ada keynote speech. Ya, ada keynote speech-nya itu oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah beliau hadir, beliau memberikan orasinya, memberikan pikiran-pikirannya, memberikan arahannya, dan selalu saja tentunya dengan motivasi dan literasi yang baru ya. Selalu ada warna, selalu ada perubahan sehingga kita selalu mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat, mendapatkan masukan-masukan dan mendapatkan arah dalam perjuangan kita menuju perubahan yang berkeadilan. Selain itu ada guru saya juga, Profesor Dr. Zainal Muttaqin, berbicara tentang masalah kesehatan. Yeah. Bahwa ini yang nanti mungkin akan saya kupas juga lebih dalam. Kebetulan saya juga seorang dokter yeah, dan mengerti dan tahu betul perihal tersebut. Yeah. Yang kedua ada Profesor Dr. Awali Rizky yang berbicara tentang ekonomi, bahwa kita terjebak dalam ekonomi yang masih di borderline kemiskinan, sehingga tentunya harus memahami kondisi ekonomi yang terjadi dan tidak hanya mengetahui tetapi mencari atau berupaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif sehingga tentunya kita bisa lepas dari garis kemiskinan tersebut. Kemudian ada juga tentang ketahanan pangan. Ini penting, terutama hasil pangan supaya bisa bertahan lama dan bisa dijual dengan kualitas yang baik. Jadi lebih pada quality control hasil panen itu sendiri. Karena kadang-kadang kalau tersimpan 2 bulan ya mungkin itu sudah rusak dengan apa yang disampaikan kemarin, inovatif baru, ilmu yang disampaikan, dan saya kira itu merupakan suatu hal yang baru dan sangat dibutuhkan oleh para saudara kita, para petani, sehingga hasil produksinya tidak mengalami kerusakan. Dan keempat terkait masalah hukum ya. Ada Dr. Muhammad Taufik juga berbicara tentang masalah hukum. Dan seperti yang saya katakan tadi, keynote speaker yang utama adalah Pak Anies Rashid Baswedan ya, yang kemudian memberikan tanggapan secara luas dan memberikan pemikiran-pemikiran yang motivasi yang tajam dan tentunya merupakan
suatu atau memberikan atau menjadi rujukan kita dalam melakukan karya-karya, aktivitas atau pekerjaan ataupun kegiatan di dalam roda organisasi gerakan rakyat atau Bagana gerakan rakyat itu sendiri. Itu semua berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan oleh Bagana. Karena Bagana itu tidak cuma menyoroti bencana alam, tapi non alam. Nah, seperti yang sudah dibicarakan oleh 4 narasumber, termasuk keynote speech Pak Anies Rashid Baswedan, itu kan menyangkut ada bencana pangan tadi, terus kemudian ada bencana kesehatan, terus ada bencana hukum yang disampaikan oleh Dr. Taufik ya. Bagaimana itu kan tetap berkaitan dengan bencana yang sebetulnya akan kita lakukan. Ya, akan kita bantu menengahi atau bantu bagaimana caranya bisa memberikan problem solving daripada hal tersebutnya. Mungkin saya dari banyak itu kan kelihatan kemarin cukup banyak hal yang terakomodir kemudian tersampaikan. Dalam kesempatan ini mungkin saya meniti beratkan dulu terhadap masalah kesehatan. Kalau kita di Bagana kita sebut dengan bencana pelayanan kesehatan. Ada lebih spesifik lebih spesifik di kesehatan. Ada hal yang menarik yang dia sampaikan oleh Prof. Zainal Mutakin kemarin, bahwa saat ini terjadi di salah satu rumah sakit. Ketika itu beliau melakukan sidak, kemudian sampling terhadap seseorang yang masih dalam antrian penanganan pasien JKN. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS BPJS. Itu sampai urutan untuk menunggu fase pemeriksaan itu 2.278 kalau kita tidak salah. Berapa hari kalau gitu? Itu hanya mungkin bisa sampai 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. 6 bulan disampaikan kemarin. Betul. Kalau kita lihat saat ini, nampaknya memang pemangku yang diberikan amanah. Saya ulangi lagi, pemangku yang diberikan amanah oleh negara berdasarkan tentunya amanah dari rakyat Jadi ini amanah rakyat sebenarnya melalui pemerintah. Di bidang kesehatan sendiri itu harus diluruskan lagi kembali. Saat ini kesehatan sudah berubah menjadi suatu industri kesehatan. Tidak lagi menjadi pemberi pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri, bahwa setiap rakyat berhak akan penghidupan yang layak seperti kesehatan tentunya. Nah, kenapa saya sebutkan sebagai industri kesehatan? Meneruskan apa yang disampaikan oleh Prof. Zainal Mutakin kemarin. Kita kemudian mengupas lebih dalam lagi bahwa rumah sakit vertikal langsung ke Kemenkes. Mungkin seperti RSCM, barangkali Rumah Sakit Ciptomangunkusumo, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Kemenkes vertikal itu mendapat suatu tanggung jawab untuk bisa sosial. Tanggung jawab, bukan tanggung jawab sosial, bahkan tanggung jawab transaksional. Transaksional bahwa rumah sakit tersebut harus memberikan suatu profit, keuntungan yang diserahkan kepada negara tentunya dalam jumlah yang tidak sedikit. Kalau sedengar kemarin sampai ada yang menyentuh 1 triliun, ada lebih 1 triliun. Itu saya kira satu hal yang mesti digarisbawahi, sehingga rumah sakit Kemenkes tidak lagi menjadi menjadi pusat pelayanan kesehatan yang untuk masyarakat menengah ke bawah yang diutamakan, tetapi ada perimbangan, sudah mulai perimbangan. Kita kasih contoh bahwa pelayanan pasien BPJS segala macam mulai ada pembatasan jam sehingga jam yang selanjutnya itu diberikan kepada pasien-pasien umum yang tentunya non BPJS, karena dari pasien umum tersebut, pasien non BPJS tersebut, baik itu adalah pemeriksaan di poliklinik, apatah lagi berlanjut dengan tindakan-tindakan yang lain seperti operasi, tentunya akan memberikan income profit
profit kepada rumah sakit. Ini yang ditarget, sehingga rumah sakit harus seorang dokter atau rumah sakit tersebut harus bisa memberikan profit kepada pemerintah senilai yang sangat fantastis. Nah, ketika rumah sakit pusat pelayanan seperti yang disebutkan tadi, ya, itu sudah mulai berpikir profit, maka ya bagaimana dengan pelayanan pasien-pasien yang taruhlah BPJS yang baik yang berbayar maupun mandiri maksudnya, atau yang PBI itu yang dibayarkan oleh daerah. Nah, ini saya kira ini pada akhirnya mempengaruhi, karena dokter yang praktek di pagi hari melayani pasien BPJS tentunya juga punya jam dan ingin punya waktu untuk melayani pasien umum di waktu yang lain selain BPJS. Nah, sehingga ya tentunya itu akan berpengaruh. Saya tidak mengatakan bahwa memberikan pelayanan lebih utama pada pasien non BPJS, tetapi akan berpengaruh, ya. Dan di rumah sakit tersebut juga akhirnya berpengaruh bahwa rumah sakit tersebut harus profit. Nah, ini saya kira ini sudah mulai salah dalamnya. Bukan salah ya, tapi kurang tepat barangkali dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup dan sempurna, ya, yang baik tentunya. Nah, ini harus ditelisik lebih jauh lagi bahwa rumah sakit vertikal pada Kemenkes tidak pada tempatnya kalau diberikan tugas atau diberikan target untuk bisa memberikan profit kepada negara, karena itu adalah rumah sakit pemerintah, rumah sakit rakyat yang mestinya memberikan pelayanan kepada rakyat lebih utama, ya, dan dibiayai dengan APBN adanya, kan? Ya, dan adanya BPJS sendiri saya kira itu sudah mencukupi, ya. Baik yang mandiri juga yang PBI, walaupun dia tidak membayar langsung kepada BPJS, tetapi daerah masing-masing juga tetap melakukan pembayaran terhadap tagihan pelayanan yang diklaim oleh BPJS, ya. Saya kira itu yang kemarin menjadi hal yang disampaikan oleh Prof. Zainal Mutakin yang kemudian memang harus kita tekankan, kita garis bawahi, dan saya kira memang di Gerakan Rakyat, ya, mungkin akan kita membuat suatu kelompok diskusi tersendiri, ya, yang mungkin insya Allah akan dimotori oleh Gerakan Rakyat, mengundang teman-teman yang mempunyai perhatian yang tetap tinggi terhadap masalah ini, karena bagaimanapun indikator keberhasilan pembangunan itu adalah pembangunan kesehatan yang sempurna, yang baik, yang optimal, dan tentunya terkait dengan pelayanan kesehatan dan rakyat kita, rakyat Indonesia, saudara-saudara kita sebangsa setanah air ini, yang mungkin yang masih berada di bawah garis bukan kemiskinan saja, tetapi kita sebut garis kelayakan, itu masih membutuhkan atau sangat mengharapkan pelayanan kesehatan tentunya yang murah melalui BPJS, walaupun dia bukan peserta mandiri, tetapi daerah tetap membayarkan BPJS atau tagihan BPJS atau keanggotaan BPJS sebagai anggota PBI. Ya, saya kira tidak pada tempatnya kalau pelayanan kesehatan menjadi transaksional. Ini tidak boleh, bukan pada tempatnya, ya. Dia harus bersifat melayani. Ya. Artinya ada dilema di sisi lain, pihak rumah sakit untuk bisa menyetor, ya, dalam tanda petik sejumlah yang sudah ditetapkan hasil dari rumah sakit tadi. Tapi di sisi lain rumah sakit juga harus melakukan pelayanan yang juga penekanannya lebih kepada sosial, karena itu adalah hak rakyat. Ya kan? Nah, kalau kita melihat dari pemaparan Profesor Zainal Mutakin tadi, antrian yang bisa mencapai ribuan tadi dan 6 bulan baru bisa ada tindakan. Bagaimana? Itu kan berarti ini ada pengabaian. Pengabaian pelayanan, pengabaian hak rakyat atas kesehatan. Titik penekanan yang paling utama itu di mana sebetulnya yang harus dikerjakan oleh rumah sakit, meskipun tadi diutarakan sebagai sebuah dilema. Harus memang ada duduk bersama, ya,
antara mungkin dari Kemenkes sendiri, kemudian dari pelaksana BPJS, kemudian dari rumah sakit tempat pelayanan, kemudian dari dokter, tentunya melalui organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Inilah masalahnya, karena organisasi ini sangat dibatasi lagi ruang geraknya. 4 unsur ini harus duduk bersama, karena kita dokter ini menunjuk atau mengamanahkan suara kita melalui Ikatan Dokter Indonesia, melalui IDI, bahwa pelayanan yang utama adalah pelayanan kesehatan kepada rakyat secara menyeluruh, Kemudian pelayanan di rumah sakit pemerintah, karena ini rumah sakit negeri, rumah sakit pemerintah yang dibiayai melalui anggaran APBN itu sendiri, dan itu juga dipungut berdasarkan pajak rakyat, pendapatan pajak sendiri. Saya kira memang harus lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat sosial, yang tidak lagi melihat jangan sampai melihat profit. Sebenarnya bukan sosial penuh juga, karena BPJS juga membayar, dan itu juga dibayar oleh pasien tersebut, BPJS Mandiri, atau oleh daerah APBD, APBD daerah alamat setiap pasien tersebut. Dan saya kira bukan lagi sosial secara murni, ada fee, yang ada nilai yang dibayarkan, walaupun sebenarnya nilai itu kecil, kalau kita berhitung nilai, kalau kita berhitung transaksi nilai, tapi kalau kita hitung adalah kewajiban seorang dokter, kewajiban institusi pelayanan kesehatan, kewajiban pemerintah melalui Kemenkes sendiri, harus begitu adanya. Tidak boleh ada narasi transaksional, tidak boleh ada narasi tersebut. Apalagi udah diingatkan sama Pak Anies, tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Wah, tidak boleh. Kalau mau kan ada rumah sakit swasta, silakan. Tetapi jangan di dalam lingkup rumah sakit pemerintah tersebut. Misalnya rumah sakit pemerintah tersebut pelayanan jam pagi jam 7 sampai jam 3 atau jam 4 itu adalah pelayanan murni pemerintah melalui pelayanan BPJS, yang diutamakan. Mungkin juga ada pelayanan pasien pada jam tersebut. Kemudian setelah itu ada pelayanan khusus privat untuk pasien-pasien yang non BPJS. Tidak seperti itu. Kalau bisa pelayanan pasien BPJS atau pasien-pasien yang memang haknya mendapatkan pelayanan kesehatan, yang mungkin orang atau kelompok saudara-saudara kita yang tidak mampu membayar untuk pelayanan pribadi, itu mungkin jangan ada pembatasan jam pelayanannya. Silahkan dilayani sampai selesai. Kalau misalnya ada 200 pasien atau 500 pasien yang mendaftar hari itu dalam kelompok pasien BPJS ataupun sejenisnya, itu diutamakan, jangan ada pembatasan. Kalau bisa sampai malam, sampai jam 8, silahkan. Tinggal diatur dokter yang bertugas pada jam ini, ada shift pada poliklinik, tergantung dengan dokter itu sendiri. Begitu juga dengan tindakan-tindakan harus ada operasi, jangan misalnya BPJS kita lainnya pasien-pasien hanya jam segini, karena ini adalah pasien-pasien umum, pasien-pasien pribadi. Kalau di rumah sakit pemerintah saya kira tidak pada tempatnya, tidak boleh seperti itu. Itu sebenarnya sudah masuk dengan kebijakan yang bukan vox populi, bukan suara rakyat. Dan ingat, suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Vox populi, Vox Dei. Dan suatu saat kita juga akan dimintai semua pertanggungjawaban tentang apa yang pernah kita lakukan. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Zainal Muntakin kemarin sesuatu hal yang sudah sering disampaikan, sudah sering dinarasikan baik oleh teman-teman di IDI itu sendiri, Prof. Zainal dan beberapa guru besar dan beberapa senior yang lain, teman-teman yang lain. Namun sampai saat ini memang pelayanan transaksional itu terjadi di rumah sakit
sampaikan seperti itu, saya kira kita percaya bahwa itu ada. Sehingga tentunya rakyat kita itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang betul-betul memadai, pelayanan kesehatan yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam setiap diagnosis penyakitnya, mulai dari pengkajian penyakit, kemudian penetapan diagnosis, kemudian perencanaan tindakan, kemudian mungkin ada operasi, perawatan pasca operasi, bahkan pada beberapa kasus-kasus kanker mungkin ada adjuvan kemoterapi atau radioterapi. Saya kira itu tetap harus diutamakan, ya, bukan mencari profit dari pelayanan kesehatan, itu tidak pada tempatnya, karena itu adalah rumah sakit pemerintah, rumah sakit milik negara, dan rumah sakit rakyat. Saya kira barangkali ya itu yang saya bisa jelaskan pada kesempatan ini terkait dengan masalah bencana kesehatan dalam pelayanan yang kemarin disampaikan pada acara Vox Populi di Semarang. Insya Allah mungkin di Bagana ini masih terus melakukan pembentukan di beberapa wilayah. Alhamdulillah teman-teman di daerah, di provinsi yang lain sudah banyak yang menyambut dengan baik, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Sulawesi Selatan dan Barat, ya, Sulselbar, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Manado, dan Gorontalo itu sudah ada pengurus-pengurus Bagana di wilayah tersebut, sehingga sinkronisasi atau koordinasi kerja sama dan kerja secara terpadu bisa terlaksana dengan baik. Ya, kita tidak berharap dan tentunya kita selalu berdoa bahwa jangan sampai ada bencana di negeri kita yang kita cintai ini, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun di luar bencana itu sendiri, pada kondisi-kondisi pra bencana atau kondisi sosial seperti saya katakan tadi, kita harus bisa mencari solusi dan terlibat dalam upaya penanganan masalah-masalah bencana yang lain seperti bencana pelayanan kesehatan yang saya katakan tadi. Iya. Terima kasih. Baik, sahabat Bagana, sangat menarik sekali bincang-bincang dengan Ketum Bagana yang baru saja menghadiri Vox Populi di Semarang. Nah, sampai hari ini memang masih terjadi bencana, yaitu bencana di bidang pelayanan kesehatan. Padahal kita ingat apa yang dinarasikan oleh Anies Rashid Baswedan, negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Tapi sampai sekarang ini masih ada pengabaian seperti yang dinarasikan oleh Profesor Zainal Mutakin, yaitu antri sampai ribuan, sehingga dalam mendapatkan kesehatan itu sangat sulit. Kita akan ketemu di lain waktu, bincang-bincang dengan Ketum Bagana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.